Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman online semua. Eh, Kembali lagi bertemu dengan saya, Hafiz Salman. Siapa saya bisa dibaca di link deskripsi di bawah. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Ya. Kenapa saya membahas ini? Gitu kan, kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan, Mas, Mbok jangan yang bahas teknis-teknis, gitu kan. Coba dong share bagaimana sih cara memulai bisnis, bisnis yang simpel-simpel aja tapi jangan yang susah-susah gitu kan. Oke, kalau gitu saya ya udah kalau gitu saya coba share tentang bagaimana cara saya memulai dulu salah satu bisnis saya yaitu brand Umi Ajwat. Bagaimana saya memulai dari ide sampai ke nanti sampai ke strategi digital marketingnya gitu kan. Nah, di sini saya akan bahas mungkin bagi teman-teman pebisnis yang sudah tahu ya diterusin aja gitu kan. Ini saya cerita hanya untuk yang mungkin belum tahu atau masih bingung ya, masih bingung cara membuat bisnis model kanvas itu seperti apa sih dan kenapa sih perlu gitu kan. Nah, ini yang saya mau coba share pengalamannya. Nah, apa sih sebenarnya bisnis model kanvas itu gitu kan dan fungsinya apa? Mungkin bagi teman-teman yang sudah berjalan, wah aku jualan kok gitu. Tapi kalau kita udah jualan tanpa punya apa ya istilahnya konsep yang tertulis gitu kan, ya nanti pas ada penurunan omset misalnya atau bisnisnya kolaps gitu, kita akan bingung gitu. Tapi kalau kita konsep awalnya itu kita taruh di namanya tools yang namanya bisnis model kanvas ini, nanti kita akan mudah melihat gitu. Nah, karena bisnis model kanvas ini sebenarnya tools untuk kita menuangkan strategi manajemen siapa konsumennya, infrastrukturnya seperti apa, dengan partner itu seperti apa, bagaimana strategi nanti marketingnya, bagaimana keuangannya, kita bisa lihat semua di situ dan itu menjadi sangat mudah. Nah, di sini saya coba akan cerita sedikit tentang gambaran umum bisnis model kanvas itu seperti apa. Nah, kadang-kadang kita mau memulai bisnis kan bingung ya, udah punya ide, tapi caranya gimana sih gitu. Nah, pertama kalau misalnya kita sudah punya ide, tentu kita kudu dituangkan, gitu, dituangkan. Nah, dituangkannya kemana? Ya, salah satu toolsnya adalah dengan bisnis model kanvas. Kalau belum, kalau sudah mulai jualan tapi aku belum punya, gimana Mas? Ya coba ditulis aja sebenarnya konsep bisnisnya yang sudah berjalan sekarang itu seperti apa. Gitu. Dan nanti di sini akan saya jelasin setelah bisnis kanvas selesai, setelah dituangkan semua ide kita dan konsepnya di bisnis kanvas, kemudian bagaimana caranya kita sampai ke strategi digital marketingnya, gitu. Sampai ada sedikit tentang SDM-nya. Nanti kita akan jelasin. Nah, Oke. Bisnis modern kanvas. Ini seperti apa sih bentuknya, gitu kan? Bagi teman-teman yang kembali lagi, bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari ini ya gini aja sebenarnya. Bisnis model kanvas itu ada 9 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu kan. Nah, ini ada ke customer segment, target market kita siapa? Ada customer kolom value proportion. Value proportion itu apa sih? Ya konsep dan value yang membedakan bisnis kita atau jasa kita atau produk kita tuh apa, ditulis di sini. Terus menjadi solusi apa bagi calon konsumen kita kan gitu. Nah, channelnya ini kita mau menjual jasa ataupun produk kita tuh pakai apa aja. Terus bagaimana caranya? Customer-nya seperti apa? Terus kemudian revenue stream-nya seperti apa? Kita mendapatkan apa dari bisnis ini? Misalnya ini profit gitu kan. Profitnya dari mana aja gitu. Ada jasa apa sama jasa apa misalnya gitu ya. Nah, tergantung semuanya ide bisnisnya apa, seperti apa. Nanti saya akan buka di yang saya bikin zaman dulu bisnis model kanvas untuk Umi Ajwat. Nah, habis itu di sini ada key partner. Key partner tuh misal kita jualan fashion ya partnernya
siapa? Contoh vendor, produsen, dan sebagainya. Nah, key activity-nya apa? Ini, key resource-nya dalam bisnis kita itu apa aja? Nah, contoh kita perlu pegawai, kita pegawainya siapa saja. Nah, itu di sini kita tulis semuanya. Key activity-nya, activity dari karyawan kita tuh apa aja gitu. Nah, itu ditulis di sini. Nah, terus cost structure-nya seperti apa? Kita perlu apa aja sih gitu. Biaya-biayanya apa aja, misal ada sewa, ada biaya pemasaran, dan sebagainya ya. Nah, ini semuanya ditulis di sini. Kalau kita udah tulis semuanya di sini, ya enak gitu loh. Kita mau ngulik-ulik di sini juga mudah sekali. Nah, ini bisnis model kanvas kayak gini. Ide kita, konsep kita dituangkan dalam satu-satu. Oh, segmen customer-nya kayak gini. Oh, channelnya aku pakai kayak gini nih yang aku bisa misalnya. Kalau misalnya aku nggak bisa tapi ini bagus di situ berarti aku mesti belajar kan gitu. Customer nya pakai apa nantinya? Gitu, WA atau chat atau pakai marketplace misalnya itu kayak gitu. Di marketplace kan ada chatnya, ada ininya, terserah di sini ada iklan dan sebagainya itu di sini. Nah, di sini juga ada value proposition-nya. Jasa produk kita tuh keunggulannya apa sih gitu. Menjadikan solusi masyarakat itu apa? Harus kenapa masyarakat tuh mesti beli kayak gitu. Nah, itu di situ semua. Itu. Nah, oke. Dan selanjutnya ya seperti tadi. Nah, ini akan saya tunjukin aja biar nggak usah bingung. Saya tunjukin yang ini dari dulu saya bikin. Saya bikin tuh ini 1 juta per bulan. Biasanya saya bikin dari situ mulainya. Kenapa ya? Ya biar enak aja. 1 juta per bulan. Ya sebenarnya bebas ya mau 10 juta per bulan, 20 juta per bulan, 5 juta per bulan itu monggo gitu ya. Tapi bagi saya ini omset kotornya saya pengen kalau bisnis saya itu mulai ya sekian dulu gitu lah. 1 juta per bulan dulu. Ini di sini biasanya ada tulisan brandnya apa, di sini baca apa, ini date-nya siapa, ini versinya ada 3 kali versi. Sebab di awal saya versi pertama saya handle sendiri semuanya, versi kedua sudah dengan partner, nah ini versi ketiga karena partner saya ya rotok. Saya ada masalah dengan partner saya ya saya ngerjain saya lah gitu. Jadi ini saya bikin versi ketiga seperti ini. Nah, kembali lagi ke bisnis model canvas. Pertama yang mesti kita isi apa? Biasanya sih customer segmennya gitu. Ideku tuh kayak gitu tadi gitu kan. Atau bisa dari value proposition juga bisa juga. Tapi biasanya dari customer segmennya. Targetnya buat siapa sih gitu. Nah, targetnya buat siapa ini saya gedein sedikit. Nah, biar baca. Targetnya buat siapa? Karena saya menjualnya itu pakai 2 level, end user dan reseller. Dan tadi yang saya cerita idenya itu seperti itu ya, saya end usernya ini. Saya jualannya ke ibu-ibu di Indonesia, terus usianya sekian, tentu muslim karena saya jualan hijab anak-anak, terus punya anak perempuan usia 2-10 tahun gitu. Ya saya karena jualannya produknya itu biar nggak luas gitu. Ya bisa sebenarnya jualan yang ini tapi karena saya spesifiknya seperti itu gitu. Nah, kemudian itu untuk end user. Untuk reseller seperti apa? Untuk reseller ya saya targetnya untuk reseller ya ibu-ibu usia 25-40 suka jualan muslim gitu aja. Resellernya saya targetnya itu gitu. Ini jelas ya yang untuk customer segment. Nah, kemudian ngisi apa lagi? Ya value proposition. Value proposition-nya gitu. Value proposition-nya apa sih? Ya, kalau misalnya end user tuh problemnya konsumen kita apa? Satu ya. Problemnya apa? Ibu-ibu itu, kalau ini saya tulis ya, ibu-ibu itu ingin, ini dari dulu nih, ini udah lama yang saya edit cuma di key partnernya aja. Yang saya revisi. Ini end user tuh masalahnya ibu-ibu itu apa? Ibu-ibu ingin anaknya tuh sejak kecil berhijab. Tentu orang tua itu pengen anaknya solehah kan gitu. Nah sejak kecil pengen berhijab, tapi problemnya adalah sekarang itu gerah pasti. Gamis-gamis yang dulu lah ya. Sekarang itu pun yang ini pun gerah, ribet. Biasanya cuma untuk keluar gitu kan. Makanya mesti ditali-tali dan sebagainya. Nah, saya value-nya adalah mau menembak ibu-ibu yang berpikiran seperti itu, pengen berhijab, tapi kadang-kadang buat main itu ribet gitu loh. Akhirnya yang pengennya kan ibu-ibu berhijab sejak kecil, pakai gamis, nggak gerah, nggak ribet kan gitu. Nah ini di sini saya tulis. Nah terus kemudian ibu-ibu itu ingin anaknya menjadi solehah gitu kan. Pengennya kan itu harapannya. Tentu harapannya pengen solehah, tapi gimana caranya biar waktu main itu
nggak brondolan, nggak pakai jilbab gitu keluar, walaupun cuma keluar gitu. Tapi itu kan sebuah pendidikan ya. Kalau di kita Muslim itu sebagai pendidikan, anak kita perempuan dibiasakan walaupun masih kecil 3 tahun 4 tahun masih kecil pakai gamis dong gitu, menutup aurat. Ya, gitu. Nah akhirnya Umi Aceh memberikan solusi pada ibu-ibu yang anaknya perempuan untuk menjadi anak soleh dengan berhijab sejak dini tanpa ribet dan tanpa gerah. Nah itu idenya kan itu, konsepnya kan itu. Nah ini ditulis semua, value-nya itu. Terus kemudian kalau untuk yang reseller apa? Ya banyak ibu-ibu yang pengen penghasilan tambahan karena ingin membantu suami. Gitu. Solusinya untuk Umi Aceh memberikan solusi apa? Yang memberikan solusi produk, yang memberikan support yang mudah. Gitu. Nah ini di sini juga saya tulis gamis anak, gamis kaos anak-anak itu dan tunik anak untuk anak perempuan. Untuk apa? Ya value-nya mengajarkan hijab sejak dini, bahannya adem sehingga nyaman dipakai sehari-hari. Solusi bagi ibu-ibu yang agar anaknya tetap berhijab saat bermain, waktu mengaji, waktu keluar rumah tetap berhijab. Karena apa? Nggak gerah, nyaman dipakai gitu. Gamis bisa sehari-hari, nggak mesti ke apa ke kondangan atau ke mall baru pakai hijab, enggak, tapi sehari-hari bisa pakai. Nah, menjadikan anak perempuan ini visinya ya, menjadikan anak perempuan sejak dini dengan nyaman dan nggak ribet. Mungkin anak perempuan Muslim sedunia berhijab sejak dini dengan nyaman dan nggak ribet. Saya pengennya produk Umayyah ini spread sampai keluar dunia, menjadikan orang-orang yang punya anak perempuannya ini pakai hijab semua sejak kecil, terbiasa. Gitu. Saya pengennya seperti itu. Nah, untuk reseller seperti apa? Ininya yang kita kasih support ya. Ini produk kita sendiri, ready stock. Kita support reseller untuk cara jualan dan sebagainya kita support semua. Dan ada marketing kitnya. Nah ini value proportionnya kayak gini. Contohnya yang saya isi. Nah kemudian melangkah lagi ke collab channel. Saya pakai channel apa aja gitu kan. Loh kalau untuk end user ya saya paling mudah kalau kayak pakai gini pakai Facebook sama Instagram. Sama marketplace. Kenapa marketplace saya pilih Shopee? Sebab ibu-ibu itu ya di Shopee jualannya itu. Nah, sama ada toko rumahan ya kantor saya kalau misalnya ada orang datang ya boleh lihat lah gitu aja. Sama website landing page gitu. Ini channelnya. Nah terus customer relationship-nya seperti apa? Bagaimana cara saya berhubungan dengan customer saya? Bagaimana saya menjangkau customer saya ya? Pakai Facebook Ads, pakai Instagram Ads, Google Ads, SEO, marketplace optimasi, Shopee, WA group, chat WA, ada tele channel, ada inbox, ini belum saya tulis. Kayak gitu semua pakainya. Customer relationship-nya kayak gini. Yang mudah ya, ini mudahnya kayak gini ngisinya. Gitu. Dari ngisinya dari kanan, dari sebelah kanan. Bukan dari sebelah kiri. Kalau ya dari sebelah ini. Memang aturannya gitu katanya. Katanya. Saya ngirimnya juga ikut aturannya aja. Nah, terus dari semuanya ini kita dapat apa? Revenue stream-nya. Ada penjualan retail. Nah, ini ya yang kolom berikutnya. Ada penjualan retail, ada penjualan reseller. Keuntungannya dari situ. Ada profitnya maksudnya, ini disebut penjualan. Ada penjualan upsell. Upsell itu apa? Misalnya saya punya produk yang lain, saya bisa jualan di situ. Gitu. Saya jual di situ atau ada titip. Gitu. Karena saya punya reseller, ada titip situ, ya saya dapat dari situ nanti. Nah, ini revenue-nya, revenue stream-nya, keuangan masukinnya itu dari mana aja. Intinya gitulah. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita melangkah di kolom yang key partner. Key partner itu apa? Oke, bisnisnya, idenya itu, value-nya itu, ininya itu. Terus kita dengan bisnis kita itu berhubungan sama siapa aja sih partner kita gitu kan. Partner kita sama siapa aja gitu. Nah, ini kita tulis kayak satu, vendor produksi, minimal kapasitas kalau yang sekarang ini 500 pieces seminggu untuk produk saya gitu. Karena saya targetnya 1 juta dulu misalnya gitu kan, minimal berarti 100 minimal 500 seminggu. Jadi saya mesti ada vendor dong. Untuk vendor produksi untuk biar gudang saya itu ada 500 seminggu gitu. Terus kemudian siapa lagi? Desainer produk. Saya kerjasama sama ini. Jadi biar efektif, saya kerjasama aja sama desainer produk. Saya gimana nih desainnya yang paling bagus sekarang. Nah itu partner saya. Terus kemudian studio foto. Sebab kalau misalnya produk itu udah ada, sampel sudah ada, saya foto. Saya langganan. Gitu, istilahnya. Saya langganan ke studio foto. Jadi tinggal udah produk fotoin gitu. Nah, terus endorsement sama ambassador. Ini yang endorsement yang kita yang memang partner-partner kita yang
untuk membantu marketing kita. Gitu. Nah, terus kemudian desainer. Oh, ini sama ya, double nih. Terus kemudian Pos Indonesia. Gitu. Pos Indonesia buat apa sih? Ya ini buat produk apa? Buat ekspedisi, pengiriman. Gitu. Itu kan partner kita. Nah, partner kita Pos Indonesia, jadi kita udah dapat resi duluan, sudah dijemput di kantor kita, di toko kita. Sudah dijemput, jadi enak banget. Nah, ini key partner isinya kayak gini. Kalau misalnya ada teman-teman ada partner yang lain, ya monggo. Misalnya di sini ada karena teman-teman nggak bisa digital marketing, gitu kan. Nah, di sini ada key partnernya tim digital marketing Jogja Digital Clinic, gitu ya. Boleh, gitu. Di sini key partnernya untuk penjualannya. Boleh, boleh banget. Boleh banget. Kita juga, saya di JDC banyak yang bergabung bersama kami di bisnis partner. Jadi kami mengisi di tim digital marketingnya. Nah, oke, balik lagi ya ke sini. Nah, kemudian di sini ada kolom key resource. Key resource itu apa? Ya, intinya adalah pegawai kita, gitu kan. Key resource itu pegawai kita. Pegawai kita ngapain? Apa aja? Nah, kalau saya ini 100 juta per bulan, ya berarti minimal saya punya 3 CS, 1 advertiser, 1 tim kreatif, 1 admin, 1 gudang. Minimal itu, gitu kan. Sama vendor produksinya minimal kapasitasnya segini, minimal. Gitu ya. Ini ngisi key resource kayak gini lah simpelnya. Banyak yang tergantung bisnisnya ya, tergantung bisnisnya. Banyak juga yang isiannya banyak juga. Nah, terus kemudian key activity-nya apa gitu. Key activity dari ini, dari karyawan kita, simpelnya itu apa aja? Satu, kalau bagi saya iklan Facebook, iklan Google. Karena apa? Karena saya pakai ini tadi di channelnya, pakai website. Dan sini ada customer relationship-nya pakai Google Ads. Jadi makanya ini ada iklan Facebook sama Google Ads. Nah, kemudian ada posting Shopee karena saya pakai marketplace. Ada Instagram, posting di Instagram juga. Posting fanpage, posting website. Terus CS, maksudnya CS itu ya CSing gitu, nangkepin lead-lead yang sudah masuk atau kontak-kontak dari konsumen yang sudah masuk. Kemudian ada packing, kemudian ada reporting gitu, reporting dari CS, reporting dari admin, dari ini semua nih. Advertiser, ada tim kreatif, ada admin, ini semua kan report semua. Terus ada report finansial, ada desain produk, yang desain produk, ada foto produk, dan sebagainya. Nah, ini kayak gini aja ininya. Simpel kan? Nah, kemudian cost structure. Cost structure itu apa? Cost structure biasanya ada fixed cost sama variable cost. Fixed cost itu ya kayak sewa misalnya, sewa rumah, sewa tempat, listrik, internet, gaji, itu fixed cost. Kalau variable cost ya kayak biaya pemasaran, ekspedisi, itu kan variabel, biaya produksi itu juga variabel. Tergantung kita mau produksinya mau dinaikin, mau turunin kan masih naik turun ya. Nah, itu variabel. Nah, intinya seperti itu kalau bisnis kanvas itu. Ini kayak gini aja isinya. Nah, permasalahannya adalah, ya wes Mas, aku udah bisa bikin bisnis kanvas, terus piye gitu. Terus gimana cara membreakdown-nya ini menjadi sebuah eksekusi yang baik gitu. Eksekusi apa aja dari ini ada sebelah sini kan ada ini SDM gitu kan, sini ada hubungan sama partner kita, sini ada keuangan bawah sini. Nah, di sini ada marketing, ini kan, ini marketing, channel-channel marketing, sini ada SDM, sini ada admin, di sini ada hubungan sama admin keuangan di sini semua. Nah, itu gimana cara breakdown-nya? Ya, breakdown-nya simpel aja bagi saya. Bagi sebenarnya kalau kita sudah tahu ya. Nah, ini di sini ada kalau saya dulu saya breakdown dari finansial dulu. Di finansial dulu kayak gini. Nah, misalnya kita kan tadi 100 juta, ini nggak akan saya bahas dalam ya. Nanti kalau memang misalnya bahas dalam, silakan kontak saya melalui link yang di website saya. Silakan kontak, kita bisa diskusi. Nah, saya biasanya ada cost strukturnya ini sama revenue saya ini dulu. Ada pendapatan, ada pengeluaran. Pengeluarannya apa? Fixed cost, sewa, internet, listrik, gaji ini kalau bagi saya variabelnya ada budget kan ada biaya produksi. Nah, pendapatannya dari itu dari reseller. Nah, ini ada kalau bagi saya ini tak breakdown jadi periode. Misalnya ini sewa ini per 3 bulan sekali saya bayar. Internet 1 bulan sekali, listrik 1 bulan sekali, gaji 1 bulan sekali, budget iklan 1 minggu sekali saya transfer ke rekening iklan,
Terus kemudian ada biaya produksi ini kita biasanya payment-nya 2 minggu sekali. Bisa sebenarnya dimundurin jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tempo gitu bisa. Nah, terus kemudian pendapatannya retailnya sehari sekali, setiap hari kan kita ada pemasukan. Reseller juga sama. Nah, pertanyaannya biasanya gini, loh Mas kalau kayak gitu berarti perlu modal gede dong gitu kalau kita mau bikin bisnis gitu. Enggak juga gitu, enggak gede-gede juga. Kita kalau mau bikin bisnis, misal kita nggak produksi sendiri ya kita ngambil aja gitu kan, ngambil bagaimana cara negosiabel kita ke supplier kita biar paymentnya misalnya seminggu sekali gitu. Aku jualin dulu deh gitu. Atau bisa nggak aku jualin dulu baru tak ambil gitu. Nah jualin dulu, kalau jualin dulu berarti kan itu kita perlu biaya apa coba? Paling fixed cost-nya kan internet aja kan sama listrik. Gaji kan belum ada. Gaji uang semuanya yang ngerjain kita gitu kan. Sewa juga enggak karena kita di rumah kita gitu kan. Nah, paling kan internet, kuota lah gitu. Sama apa? Kalau kalau misalnya kita tadi di sini pakai apa? Kayak activity-nya ada iklan Facebook dan Google dan customer relationship-nya ada yang gratis-gratis ya berarti nggak perlu ngeluarin duit dong gitu. Cuman ngeluarin duitnya adalah internet. Tapi kalau misalnya ada Facebook Ads-nya gitu langsung mau iklan Facebook ya berarti budget iklan aja kan gitu. Budget iklan bisa 100.000 per hari dulu atau 50.000 per hari bisa. Yang penting laku dulu aku beli dari supplier. Jadi memang mulai dari modal kecil lah, modal paling 500.000 atau 200.000 bisa jalan sebenarnya. Bisa jalan bisnis itu. Jangan menganggap bisnis itu mesti modalnya gede. Enggak, bisnis yang cuma 100.000 aja bisa jalan kok gitu. Bahkan 50.000 aja bisa jalan. 50.000 itu masuk kuota gitu ya. Cuman kuota itu bisa jalan. Nah, tapi tetap teman-teman semua kudu punya konsep yang jelas, kemudian dituangkan dalam bisnis model kanvas ini gitu. Walaupun sekarang ke sini-sini bisnis model kanvas ini udah mulai untuk anak-anak yang milenial ya, memang dia langsung aja, misalnya kayak ini tuh udah awangan gitu, sudah di luar kepala gitu. Jadi wes lah langsung dibikin background aja semuanya. Gitu. Tapi bagi saya ini sangat membantu. Misalnya ada down ya saya tinggal lihat oh downnya di mana. Kayak pengalaman kemarin gitu, partner saya ngerjain saya gitu, produk saya diambil semua. Nah ya sudah berarti kan saya cuma di sini aja, kayak partner aja, paling sama key resource. Yang sebelah sini aja yang di sini sama semua. Sini sama semua, ini sama semua, ini sama semua. Sama semua. Jadi aman. Nggak akan hilang gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Gitu kan. Kalau saya biasanya breakdown seperti ini. 1 minggu ini belum detail ya, tapi ini yang saya breakdown dikit-dikit aja. Nah, setelah ada struktur, setelah vendor kayak partner itu selesai, kemudian kan yang di sini ya, yang di sini selesai, yang di sini value kita udah punya, customer relationship kita udah punya, ini juga udah jelas, kayak partner kita sudah punya semuanya, ini sudah nanti ke pos atau ke ekspedisi pakai ini dan sebagainya, produknya sudah ada, cost structure kita sudah basecamp, revenue nanti kita sudah tahu kita dapatnya dari mana, berarti kan tinggal apa? Kayak activity kan gitu. Gabungan ini sama ini kan gitu. Berarti apa? Kalau kita online ya berarti di strategi digital marketingnya kan gitu. Kalau dari sini kan jelas banget. Strategi digital marketingnya apa aja sih gitu loh. Nah, kalau saya breakdown-nya kayak gini ya. Bapak kelihatan. Ini di awal-awal saya biasanya nulis kayak gini. Breakdown digital marketing, fase bisnis. Fase bisnis target bulan pertama saya ini 70 juta. Target bulan kedua 1 juta. Target bulan ketiga 200 juta. Karena ini karena cepat karena saya pakai Facebook Ads. Dan fashion cocok dengan Facebook Ads. Kalau misalnya cocok dengan Google Ads, ya saya pakai Google Ads. Nggak harus pakai Facebook Ads gitu ya. Sesuai dengan platform apa yang cocok dengan produk atau jasa Anda. Nah, target marketnya kan kita udah tahu tadi ya. Di sebelah sini kan kita udah ini customer segmennya kan Anda tahu ya. Value-nya udah tahu, customer segmennya udah tahu. Jadi sebenarnya kalau di dalam digital marketing kita bisa ini tulis nih segmentasi target marketnya apa, positioning seperti apa. Itu dari sini. Dari sini value proposition sama customer segmentnya. Itu dapatnya dari sini. Dapatnya semuanya. Nah, ini semuanya itu buat apa? Segmentasi target
market sama positioningnya ini buat apa? Buat menentukan angle iklan atau landing page, sama menentukan keyword yang tepat. Kalau pakai SEO atau Google Ads, dari sini kita tahu gitu loh. Ibu-ibu misalnya, berarti kan jual gamis anak perempuan, gitu kan keywordnya misalnya. Atau jual gamis, kalau reseller nanti ada reseller berarti apa distributor apa gitu kan keywordnya kan ya kayak gitu gitulah. Gitu. Ini dari kita bisa dapat menentukan keyword sama sama angle iklan sama landing page kita. Gitu. Ini nanti di detail di digital marketing, cara bikin landing page yang convert misalnya. Ini digital marketingnya. Nah, yang paling penting adalah ini. Ini tim ya. Key resource-nya apa? Key resource-nya kan tadi apa? CS, advertiser, tim kreatif, admin, gudang. Ya. Nah, to-do list-nya kan kita kudu breakdown. To-do list-nya itu di sini kita apa sih? Tadi sini ya, kayak activity ini ya, aktivitasnya. Aktivitasnya kan jadi to-do list-nya apa aja? CS menerima dan follow-up maksimal 10 respon 10 menit misalnya. Posting ke nah, kemudian jangan lupa KPI-nya, Key Performance Index-nya. Misalnya dalam sehari itu kudu berhasil, faktor keberhasilannya itu apa? Nilainya apa? Raportnya itu gimana? Itu di sini di KPI-nya. Ini mestinya ada satu lagi dikasih skor ya, kasih skor biar enak. Nanti kita menentukan gaji. Tapi ini nggak akan saya bahas detail di sini. Monggo nanti bisa konsultasi sama kalau mau kita mau ngobrol, monggo juga sama saya di nomor kontak saya di website saya. Nah, konversi rate, nih KPI-nya kalau saya bagi CS ada CR-nya atau konversi rate-nya itu 30%. Atau omsetnya 1 CS 2 juta. Gitu. Kemudian tidak ada komplain konsumen, tidak ada kesalahan dari CS sampai konsumen nggak ada kesalahan. Terus kemudian satu hari up 5 kali ini untuk posting dan Shopee masing-masing di up 5 kali gitu. Ada ya ini strategi Shopee marketplace ada. Nah, critical point-nya apa yang kita mesti jaga di CS ini? Lead-nya minimal 30. Kalau saya simpelnya itu. Nah, terus kemudian ada kembali melangkah ke advertiser. Advertiser ini iklannya purchase 200.000. Angka dari mana 200.000 gitu. Yani itu silakan lihat video saya tentang Facebook Ads, tips Facebook Ads, silakan dicari di channel ini. Nah, KPI-nya apa? Efisiensi iklan per CS-nya dan overall-nya semua CS, semua iklan itu 10% bagi saya. Kenapa 10%? Ya videonya ada di tentang Facebook Ads. Nah, kemudian cost per lead-nya, critical point-nya adalah cost per lead-nya 500. Jadi kalau misalnya 200.000 kayak dapat 500 berarti berapa itu? 40 kan mestinya, ya 40 lead. Nah, ini lead minimalnya cuma segini. Itu jaga-jaga aja. Yang critical KPI-nya di advertiser tuh ini. CS-nya mau gimana caranya iklannya bagus, dapat lead banyak, efisiensi iklannya 10%, critical point-nya cost per lead-nya kudu 5.000. Maksimal 5.000 gitu lah, atau rata-rata 5.000. Biar nggak apa, biar nggak boncos istilahnya kalau dalam digital marketing. Nah, kemudian ada tim kreatifnya, tim kreatifnya posting di sosmed, interaksinya, sekali interaksi, sekali dalam postingan itu berapa per hari? 20 atau sampai 200 like per hari misalnya. Kemudian critical point-nya apa? Satu hari 5 desain 2 video. Gitu. Lalu bikin marketing page, ini untuk reseller KPI-nya seperti ini, bikin landing page, satu satu artikel per hari. Nah, admin juga sama, PK Finance, stock, perhubungan dengan vendor, perhubungan dengan nah, ini ada KPI-nya masing-masing. Ini kita tulis semua nih. Kalau belum bisa nulis ya dicoba-coba aja. Makanya ini dari sini sebenarnya kayak activity-nya ini kita jabarin detail di sini bisa. Oke, iklan Facebook. Kalau kita iklan Facebook berarti optimasinya seperti apa ya? Kalau misalnya aku ada advertiser, efektifnya seperti apa ya? Kan ini ada semua di sini. Nah, kemudian admin semuanya itu. Nah, ini strategi digital marketingnya seperti ini. Kita akan dapat nih Facebook Ads, kalau saya efisien 10%, Google Ads update-nya reseller, SEO, YouTube domination, website sama blog. Ini yang akan saya lakukan. WhatsApp group support marketing kit, tips jualan, bimbingan jualan. Shopee ini teman-teman. Ini sebenarnya breakdown-nya ini baru nggak saya open semua ya. Nanti video selanjutnya saya coba open semua cara kita melihat bisnis kita itu seperti apa dalam visi digital marketingnya ada sendiri. Ini minimal kita kalau saya lihat kayak gini udah oh ini finance belum
finansialnya belum detail juga karena saya nggak mau buka data saya. Nanti ketahuan. Nah, kayak gitu ya. Ini bisnis model kanvas. Jadi sangat-sangat memudahkan kita untuk nanti kontrol gitu. Misalnya, wah, key resource-ku nggak ada nih, hilang satu misalnya. Resign gitu kan. Resign. Kayak gimana ya kalau kita nggak punya konsep, nggak punya apa, bingung kan gitu. Apalagi kita pakai online, nggak punya kayak gini. Faktor KPI, terus ketika punya atau tulisnya apa kita nggak punya, bahkan skornya juga nggak punya, bingung. Advertiser hilang, apa namanya, advertiser hilang, terus mau gimana kan gitu. Dari nol lagi, atau kadang-kadang banyak advertisernya, ownernya sendiri, kan, ngelok ininya, ngelok knowledge-nya gitu. Jangan takut, bagi saya jangan takut, advertiser suruh ini aja. Yang penting kan kita punya controllingnya ya di sini, di KPI-nya ini. Terus kemudian ada dokumentasi, ada report yang jelas. Jadi misalnya advertiser kita keluar, masuk lagi, kita tinggal, oh pokoknya onin lagi nih, kayak gini-gini, konsepnya jelas. CS-nya keluar karena kita punya ini aja, paling training sehari, 2 hari, seminggu lah, jalan, gitu kan. Dan kita punya data lagi, CS itu mesti yang kayak gimana, kayak gitu dan sebagainya. Admin dan sebagainya, tim kreatif itu seperti apa, kita punya semua di sininya. Ini yang simpelnya seperti ini. Nah, seperti itu tentang bisnis model kanvas ya, dan sedikit implementasinya seperti apa, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Simple, tapi itu kalau kita bikin dan kita kok matengin gitu, kita nggak akan bingung gitu. Kayak sekarang turun ya, paling strateginya ada satu sisi lain lah yang bisa kita buat, tapi panduannya kan ada. Nah, itu saja mungkin tentang bisnis model kanvas, bagaimana cara mengisinya, bagaimana caranya. Semoga teman-teman paham. Kalau belum paham silahkan kontak saya open untuk diskusi, atau teman-teman mau ngajak saya kerjasama di teman-teman di digital marketing, oke, silahkan kontak aja di website saya di deskripsi di bawah. Gitu aja, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and share. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.